Siapa sih yang nggak mau dapat Savage pas lagi main Mobile Legends? Player yang bisa dapat Savage nggak cuma bakalan terlihat lebih jago, tapi juga bakalan meningkatkan statistik di akunnya. Dari sekian banyaknya hero di game ini, pasti ada beberapa hero yang emang punya skill set yang cukup sempurna buat menghabisi 5 musuh sekaligus. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 hero Mobile Legends yang paling gampang buat dapat Savage di 2020. Buat kalian yang mau memburu Savage, bisa nyoba buat pakai hero-hero yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama ada hero Esmeralda yang memiliki role Mage Tank. Udah bukan jadi rahasia umum lagi kalau hero yang satu ini sejak awal kemunculannya sampai sekarang emang gak ada matinya. Terutama di tier epic ke atas, jarang banget lepas hero yang satu ini dan pasti lebih sering terkena ban. Skill set yang dimiliki Esmeralda sangat mungkin untuk bisa menghabisi 5 musuh sekaligus dalam waktu yang singkat. Apalagi kalau core itemnya udah jadi. Dengan skill ultimate-nya Esmeralda bisa langsung lompat ke gerombolan musuh, yang mana skill ini akan punya efek immobilize yang bakalan bikin musuh nggak bisa kabur untuk beberapa saat. Lalu setelah itu Esmeralda bisa menggunakan skill 2-nya untuk menambahkan damage serta efek shield pada lawan, yang pada nantinya efek shield tersebut akan diserap oleh skill 1 Esmeralda dan membuatnya semakin tebal. Dengan damage yang gak ada obat dan pertahanan yang tinggi, tentunya akan makin memudahkan Esmeralda untuk menghabisi banyak musuh sekaligus. Kalaupun ada yang mencoba kabur, itu bakalan percuma karena skill 1 Esmeralda akan ngasih efek tambahan movement speed buat mengejar musuh yang coba-coba kabur dan gak mau ngasih Savage. Berikutnya datang dari role fighter, yaitu Aldous, sang One Punch Man. Ya, meskipun kalau main hero yang satu ini harus sabar dan mahir dalam ngumpulin stack dan farming, serta cenderung gak terlalu berkontribusi di early game, tapi kalau di tangan yang handal, kalau Aldous udah berhasil mengumpulkan stack, apalagi kalau udah masuk late game, maka ini bisa jadi momen yang pas buat user Aldous mencari Savage. Hanya saja, dengan satu pukulan dijamin musuh bakalan sekarat dan kocar-kacir. Biasanya user Aldous ini akan mulai aksinya dengan ngincer hero core lawan seperti Marksman atau Mage, atau bahkan Assassin dari jarak yang jauh. Lalu setelah itu mulailah dia gebukin satu lawan satu persatu. Jangan harap turret bisa nolong kalian, karena Aldous ini punya pertahanan yang lumayan sulit untuk bisa membunuhnya. Yang intinya, kalau hero core kalian udah mati duluan, Aldous tinggal menghabisi dengan ngejar sisa lawan yang mau nyoba kabur dan membunuh mereka dengan sekali pukulan. Berikutnya ada role assassin, yaitu Fanny. Ya, meskipun sangat disayangkan, hanya orang-orang dengan kemampuan tertentu yang bisa menggunakan hero yang satu ini, dan biasanya kebanyakan orang berpikiran bahwa agak susah pakai Fanny, apalagi buat dapat Savage. Ternyata hero yang assassin senior yang sangat lincah dan ngeselin ini tetap nggak kalah saing dengan deretan assassin pendatang baru. Fanny dikenal dengan mobilitasnya yang tinggi dan burst damage-nya yang pedas banget. Dengan kemampuan tersebut, bahkan Fanny bakalan gampang banget dapat Savage, terutama kalau situasi team fight. Apalagi kalau team fight-nya terjadi di sela-sela tembok yang sempit atau di area hutan. Ini adalah tempat andalan Fanny untuk melakukan spam skill kabelnya. Dia bisa melakukannya berkali-kali dan meratakan musuh dengan cepat. Jangankan di luar turret, di dalam turret pun gak jarang Fanny bisa melakukan kill and run, lalu lanjut buat berburu musuh berikutnya dan dapat Savage. Berikutnya masih datang dari role assassin. Gusion jadi hero assassin mage yang paling sering kena ban di rank match, terutama di tier epic atas. Jarang banget ada musuh yang mau ngelepas hero yang satu ini. Gusion juga bisa dibilang hero yang punya skill set yang membuatnya mudah untuk membunuh banyak musuh sekaligus. Dia ini punya burst damage yang sangat sakit dan dengan cooldown reduction yang sangat singkat. Itulah yang menjadikan Gusion hero damage dealer yang sangat mematikan sekarang ini. Selain cooldown skillnya singkat, juga skill ultimate Gusion bisa mereset kembali skill 1 dan skill 2-nya, yang mana hal ini akan semakin memudahkan Gusion untuk spam skill dan membunuh lebih banyak musuh. Dari mulai early game pun Gusion sudah punya damage yang sakit, apalagi kalau udah masuk mid game dan Gusion udah punya core itemnya. Ini adalah momen dimana biasanya user Gusion akan mulai melancarkan aksinya dan berburu Savage.
Lagi-lagi masih datang dari role assassin. Ada Karina, assassin mage yang satu ini emang terkenal dengan kemampuan nyampahnya. Ya meskipun belakangan ini Karina udah jarang digunakan dan jarang nongol di rank karena kalah pamor dengan assassin lain, tapi Karina tetap jadi assassin yang gampang banget dapat savage. Dengan damage-nya yang sakit dan juga kemampuan cooldown reduction-nya yang sangat singkat, ditambah lagi skill cooldown Karina-nya akan reset ketika dapat assist atau kill. Hal inilah yang bikin Karina bisa buat spam skill dan mengeksekusi musuh satu persatu. Timing yang pas adalah kunci saat menggunakan Karina. Nggak jarang, karena hal tersebut Karina dijuluki sebagai hero yang suka nyampah, karena suka mencuri kill rekan satu tim dan nggak jarang dapat savage dengan mudah. Kalau assassin yang satu ini meskipun udah terkena nerf beberapa kali, tapi masih jadi sosok yang menakutkan terutama untuk user mage dan marksman dan hero-hero empuk lainnya. Bisa dibilang Link adalah anugerah untuk player-player assassin yang gak bisa menguasai Fanny. Kalau Fanny ini menguasainya sangat sulit, tapi kalau berhasil menguasainya akan sangat mematikan. Beda dengan Link yang lebih mudah dikuasai tapi bisa dibilang punya kemampuan yang mematikan sama seperti Fanny. Kemampuan tersebut adalah datang dari skillnya yang bisa memanjat tembok, yang membuatnya bisa menyaingi Fanny. Karena lebih mudah digunakan inilah yang membuat banyak player lebih memilih melakukan ban pada hero yang satu ini. Kalau urusan dapat savage sih tentu hal yang sangat mudah bagi Link, terutama kalau udah dapat core itemnya. Kalau dilakukan di timing yang tepat, maka musuh bisa rata seketika dalam situasi apapun. Salah satu skill Link juga punya efek crowd control dan membuatnya gak bisa ditarget untuk beberapa saat. Hal inilah yang jadi momok menakutkan untuk user marksman atau mage, karena kadang meskipun udah berlindung di turret, Link masih bisa menghabisinya dengan mudah. Berikutnya, kalau kalian user MM dan mau gampang dapat savage, maka Claude adalah pilihan terbaik. Selain memiliki attack speed yang sangat tinggi dan bisa menyerap kecepatan gerak musuh, Claude juga punya skill area yang luas yang bisa membuatnya menghabisi banyak musuh sekaligus, bahkan dalam satu kali serangan. Terutama pada fase late game dimana biasanya kalau dia udah dapat semua core itemnya, dia bisa menghabisi 5 musuh sekaligus hanya dengan menggunakan skill ultimate-nya. Berkat hal tersebutlah marksman yang satu ini bisa dengan mudah dapat savage. Hero marksman pendatang baru ini juga cukup mencuri perhatian. Ya walaupun pada awalnya Wanwan punya mekanisme skill ultimate yang agak sulit digunakan. Sekarang Muntun telah melakukan perubahan pada mekanisme skill tersebut dan akan lebih mudah untuk digunakan. Skill set yang dimiliki Wanwan juga sangat memudahkannya untuk mengincar banyak musuh dengan pergerakannya yang lincah dan beberapa efek crowd control dari skill satunya. Wanwan bisa mengejar semua sudut yang coba dihindari lawan. Skill 2-nya juga akan membantunya untuk menghadapi hero-hero crowd control. Dan skill ultimate Wanwan tentu jadi faktor utama yang bisa membuatnya dapat savage dengan mudah. Karena pada saat skill ini aktif, Wanwan akan mentarget lawan-lawannya dan serangan yang mematikan, serta bisa mentarget lebih dari satu lawan. Juga pada saat skill ini aktif, dia nggak akan bisa diserang ataupun ditarget dengan skill atau efek crowd control apapun. Maka dari itu Wanwan adalah salah satu hero dari role marksman yang bisa mendapatkan savage dengan mudah. Nah, kalau mage yang satu ini meskipun jadi langganan nerf oleh Muntun beberapa waktu terakhir ini, tapi kalau ada di tangan player yang handal, Harit tetap jadi mage yang mematikan dan bisa meratakan banyak musuh sekaligus. Meskipun gak punya skill area dengan damage yang luas, Harit bisa mengandalkan cooldown reduction skillnya yang sangat singkat dengan damage yang sakit dan menghabisi musuh satu persatu. Hal tersebutlah yang membuat Harit bisa mendapatkan savage dengan mudah. Ditambah lagi dengan efek shieldnya yang bisa membuat hero yang satu ini bertahan lebih lama dalam pertarungan. Belum lagi pasif Harit yang mampu mengurangi durasi efek crowd control musuh. Dengan begitu maka semakin mudah membuat Harit leluasa melakukan spam skill tanpa khawatir terkena efek crowd control. Juga kabarnya di update terbaru, hero yang satu ini dapat buff pada skill cooldownnya yang bisa lebih singkat lagi. Wah, kayaknya makin gampang dapat savage nih hero.
Dan yang terakhir, meskipun Hanabi akhir-akhir ini udah jarang dipakai, tapi dia tetap jadi salah satu hero yang gampang buat dapat Savage. Hal ini datang dari serangan Hanabi yang bisa memantul ke semua lawan yang berdekatan dengan damage yang sakit. Nah, dengan kemampuan tersebut, Hanabi bisa membunuh banyak musuh sekaligus, bahkan kalau hanya dengan menyerang satu musuh saja. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai 10 hero terbaik yang bisa atau gampang dapat Savage di 2020 ini. Nah, buat kalian yang punya rekomendasi hero lain yang lebih gampang lagi, mungkin silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.